Pemirsa, sejumlah ekonom berpendapat dampak paling nyata dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor. Indonesia masih bergantung pada berbagai produk impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rupiah anjlok, lantas bagaimana masyarakat bertahan? Kita ulas sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Teguh Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, perlu saya tegaskan di sini kami turut mengundang dari Badan Komunikasi Pemerintah, namun belum bisa bergabung di jam newsroom. Saya langsung minta ulasan Anda. Beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang dengan Fitra Faisal dari pakar Bakom ya, Mas Rifki, yang menyebut langkah sejauh ini yang disiapkan pemerintah adalah melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Respon Anda? Iya, kalau kita lihat memang sejauh ini pemerintah sudah melakukan beberapa strategi ya intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terutama dari sisi Bank Indonesia ini sudah melakukan intervensi di pasar DNDF, pasar NDF, dan juga melalui instrumen SRBI. Tapi memang ini kalau kita lihat dampaknya masih cukup minimum gitu. Artinya rupiah ini masih terus mengalami pelemahan. Nah ini kalau kita lihat sumbernya dari mana? Sumbernya memang kalau kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah ini secara umum ada dua. Satu adalah dari faktor eksternal, yaitu tensi geopolitik di Timur Tengah yang masih berlanjut, gitu. Sehingga kemudian juga banyak negara-negara berkembang ini masih mengalami depresiasi. Tapi yang juga cukup signifikan adalah faktor kedua, yaitu faktor internal atau dari domestik. Yang ini yang membuat kenapa kita melemahnya ini lebih parah dari negara-negara berkembang lainnya. Apa saja faktor domestik ini? Nah ini kita bisa lihat satu, ruang fiskal kita yang terus menyempit. Apalagi dengan harga-harga global yang meningkat, subsidi BBM yang terus diberikan, lalu juga banyak flagship program yang cenderung mahal secara fiskal, ini membuat investor worry akan ruang fiskal kita. Nah ini menyebabkan terjadinya capital outflow. Di sisi lain juga ini kita sudah melihat ya beberapa warning dari lembaga rating bahwa kebijakan yang uncertain, lalu juga ada risiko dari dana antara dan faktor-faktor lain yang secara domestik berpengaruh, ini juga membuat terjadinya ketakutan dari investor sehingga kemudian menimbulkan terjadi capital outflow dan pelemahan rupiah yang kita masih lihat sampai hari ini. Oke, dari level psikologis sangat penting ya dalam pergerakan mata uang, Mas Rifki. Ketika itu level tersebut tertembus menjadi pelaku pasar, biasanya akan menjadi lebih defensif kah? Ya, memang faktor psikologis akan cukup berpengaruh gitu. Kita lihat ini kan batasan psikologis 17.000 terlewat gitu. Bahkan sekarang 17.500 pun juga sudah lewat, dan ini dalam periode yang sangat singkat. Artinya apa? Artinya adalah persepsi saat ini memang rupiah itu dalam tren pelemahan, dan kita memang belum melihat ini akan trennya ini akan berbalik dalam jangka waktu dekat. Jadi memang faktor-faktor psikologis ini ada, tapi yang paling fundamental adalah faktor-faktor tadi, faktor eksternal dan internal. Ini nampaknya kalau tidak di-solve segera, ini rupiah memang masih akan terus melemah. Bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan kondisi itu? Apalagi kita juga masih bergantung dengan impor ya, bahan baku yang kita impor itu sekitar 20%, koreksi jika saya salah begitu Mas Rifki. Barang modal selain itu juga sebanyak 9%. Indonesia masih impor barang konsumsi. Ya, kalau kita lihat impor kita itu kan paling nggak dari 100% impor kita, itu sekitar 90% ini adalah bahan baku dan barang modal. Artinya apa? Artinya 90% dari impor kita itu berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri kita. Jadi ini akan menimbulkan kenaikan dari biaya produksi dalam negeri. Ini terutama yang paling utama terdampak itu adalah dunia usaha. Dunia usaha pasti tertekan dari sisi cost of production-nya. Pilihannya dua dari dunia usaha adalah apakah membebankan ini ke konsumen gitu dengan harga yang di-adjust, atau kedua mereka yang menyerap kenaikan harga ini sehingga nanti kemudian profit marginnya turun. Dua-duanya beresiko. Di satu sisi kalau dipass through ke konsumen, maka nanti konsumen yang akan mengalami penurunan daya beli.
Kalau sebagian atau seluruhnya diserap oleh produsen, maka produsen ini berpotensi akan mengalami kerugian gitu, atau bahkan bisa mencapai tutup usaha. Nah ini yang juga menjadi berisiko, karena kalau ini terjadi nanti kemudian PHK bisa meningkat. Nah ini kemudian menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Ya, Di satu sisi juga pemerintah ini kan memberikan bantuan sosial, ya. lalu juga menjaga harga BBM bersubsidi. Hmm. Tapi ini kita nggak tahu sampai berapa lama postur fiskal kita bisa tahan untuk menjaga harga subsidi BBM ini tidak naik, atau bansos ini perlu terus disuntikan. Karena memang Oke. beban fiskal kita semakin lebar dan Hmm. penerimaan kita pun relatif stagnan. Jadi memang ini nanti akan beresiko ke masyarakat kalau pemerintah ini tidak segera melakukan realokasi dan refocusing dari postur fiskal yang ada saat ini. Adakah ancaman yang lebih luas terhadap PHK, pengangguran? Karena kalau melihatnya tentu ini banyak potensi pabrik tutup, Mas Rifki. Ya, Hmm. ada. Memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dunia usaha tertekan. Selain nilai tukarnya semakin mahal, yang kemudian membuat impornya semakin mahal, bahan-bahan baku juga sebetulnya harganya meningkat. Kita Oke. tahu harga migas meningkat, Hmm. harga plastik meningkat, harga pupuk meningkat gitu. Hmm. Jadi dari bahan bakunya sendiri pun harganya naik, apalagi kalau kemudian makin terdepresiasi berarti harga belinya pun naik. Oke. Nah ini kan akan akan meningkatkan cost of production, Hmm. di mana saat ini mungkin revenue atau profitnya itu cenderung stagnan gitu. Jadi ini yang kemungkinan ada beberapa industri yang akan mengalami tekanan yang sangat besar, dan mungkin malah akan Oke. mengajukan keringanan gitu ke perbankan gitu, karena memang mereka ini tidak dalam kondisi yang memiliki ruang gerak yang cukup luas dalam menghadapi krisis saat ini. Ya, perspektif Anda, apakah pelemah rupiah tidak berdampak langsung terhadap mereka yang berada di desa? Kalau tidak berdampak langsung, betul, karena memang mereka tidak melakukan transaksi dalam mata uang asing atau US dollar. Oke. Tapi kalau kita bilang tidak terdampak, ini nampaknya seperti simplifikasi. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita bicara nilai tukar, ini kan sangat bergantung dengan postur fiskal kita. Satu, postur Oke. fiskal kita ini terbebani dari nilai tukar dari mana? Satu, dari utang luar negeri. Jadi utang dalam denominasi asing pasti pembayarannya semakin mahal. Baik. Kedua, beban subsidi dan kompensasi yang semakin mahal. Nah ini ruang fiskal semakin sempit. Kalau ruang fiskal semakin sempit, artinya kemampuan pemerintah untuk belanja di daerah, untuk melakukan pembangunan daerah, ini pasti akan terdampak gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah atau di desa. Kedua, nanti ke depannya ada potensi inflasi yang lebih tinggi gitu. Ini juga akan mengerus daya beli masyarakat baik di kota maupun di desa. Artinya statement Anda kontradiktif dengan Pak Prabowo begitu ya, karena Pak Prabowo menyatakan seperti itu ya, hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok, atau senada dengan Pak Presiden? Saya rasa ada dampak-dampak yang lebih luas yang tidak disampaikan gitu, dan ini memang dampaknya sebetulnya sangat serius gitu, dan memang tidak bisa di oversimplified hanya karena mereka tidak bertransaksi dalam mata uang asing. Oke. Yang perlu difikirkan berikutnya, Mas Rifki, adalah bagaimana kemudian skenario terburuk jika rupiah terus melemah, Indonesia dikhawatirkan akan masuk dalam krisis utang alias tak mampu membayar utang tepat waktu. Sepakat dengan itu? Itu kemungkinan terjadi gitu. Jadi kalau tidak ada penyesuaian dalam postur fiskal, ada kemungkinan krisis utang, karena memang ruang fiskal kita sangat sempit dan kita butuh memenuhi mandat defisit 3%. Gitu. Jadi memang perlu dilakukan adjustment yang meaningful dan sesegera mungkin. Baik, artinya pemerintah perlu mengurangi belanja, akan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi juga nanti ke depan. Yang diperlukan adalah pemerintah merefocusing. Jadi belanjanya dialihkan ke belanja-belanja yang produktif gitu. Jadi perlu disisir apakah ada belanja yang kurang produktif gitu. Berbagai program flagship yang memakan anggaran fiskal cukup besar itu bisa dialihkan untuk misalnya bantuan sosial, atau justru untuk belanja-belanja produktif yang bisa meningkatkan tax ratio kita. Baik, di tengah indeks era ekonomi, apa yang perlu kita sikapi dengan bijak
belanja apakah secukupnya Mas Rifki di tengah dolar yang menguat? Apa tips jitu Anda bagi mereka di rumah? Tentu dari belanja ya, belanja betul-betul perlu dipikirkan tidak hanya di level negara, tapi di Hmm, level rumah tangga atau individual. Belanja ini memang perlu di-adjust karena kita oke. nggak tahu bakal seberapa lama, dan inflasi juga potensi kenaikannya akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Oke, terima kasih untuk ulasannya Mas Teguh Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Sayang sekali kita tidak bisa juga mengundang dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom karena tengah kesibukannya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.